Halo semuanya, selamat datang kembali di Ryan Filber Channel on YouTube. Di weekend ini, temanya adalah ada 3 cara dalam hidup kalau Anda ingin menjadi cepat kaya. Saya mendapatkan satu kata-kata yang bagus yang dikatakan oleh Warren Buffett yang mengatakan jika Anda mengatakan diri bahwa uang bukanlah segalanya, maka Warren Buffett bilang, ya Anda boleh ngomong itu kalau Anda sudah punya uang yang banyak. Baru Anda boleh bilang bahwa uang bukan segalanya. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa uang bukan segalanya, tapi to be honest, coba kita pikirkan bahwa apa di dunia ini yang tidak menggunakan uang. Jadi memang uang adalah suatu alat atau kendaraan yang kita gunakan. Suka tidak suka kita harus dekat dengan uang. Nah, artinya pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar Anda bisa cepat memiliki uang dengan cara yang halal ya. Kalau dengan cara yang tidak halal, Anda akan kerepotan karena Anda akan berhubungan dengan kepolisian, Anda akan masuk ke dalam kriminal. Itu adalah suatu hal yang harus kita hindari. Saya mendapati ada 3 cara kalau Anda mau kaya. Satu adalah caranya adalah karena keberuntungan, yaitu satu bisa Anda menang lotre. Yes, betul. Kalau tidak menang lotre maka Anda menikah dengan orang kaya. Kalau Anda berpikir untuk yang nomor 1, maka saya katakan kekayaan Anda, kemungkinan kalau Anda tidak mengerti bagaimana cara mengelola uangnya, maka Anda akan kembali miskin. Oke? Saya pernah bahas loh ini di salah satu video. Nomor 2, cara Anda cepat kaya adalah Anda menjadi trendsetter ataupun Anda trend follower. Iya, betul. Trendsetter contohnya sekarang. Coba Anda bayangkan kalau Anda pertama kali membeli Bitcoin, cryptocurrency, dengan harga sebelum Bitcoin meledak sampai dengan 200 juta per satu Bitcoin. Mungkin di $10 per satu Bitcoin, mungkin Anda akan menjadi orang yang tiba-tiba memiliki kekayaan berlipat-lipat. Oke. Atau kalau Anda menjadi seorang trend follower, artinya adalah Anda masuk selama trend itu masih ada. Ini biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki skill, memiliki pengetahuan, bukan cuma keberuntungan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang perlu memiliki passion terhadap sesuatu. Yang nomor 3 yang akan saya ceritakan, cara cepat menjadi kaya adalah belajar dari orang kaya, belajar dari orang sukses. Akan saya detailkan lagi adalah bila Anda setiap 1 bulan nginep dan tidur di rumah seorang copet profesional, seorang maling profesional, atau 1 tahun, dan Anda tiba-tiba menjadi seorang ahli copet, padahal Anda tidak pernah nyopet. Dan ini kenapa bisa seperti itu? Karena sesuatu yang dekat dengan Anda akan ditularkan. Nah, jadi ini yang ingin kita perdalam, bahwa cara untuk menjadi kaya, cara termudahnya adalah belajar dari orang kaya. Tapi masalahnya loh, Mas Ryan, bagaimana caranya kaya mau berteman dengan saya? Loh, kalau Anda tidak, ya memang susah sih. Kenapa ya? Orang kaya kenapa mau temenan sama Anda? Ya Anda harus berada di tempat yang tepat. Itu seperti ceritanya Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dia bayar mahal klub orang kaya. Nah, padahal dia waktu itu masih miskin. Dia ikut klub itu hanya untuk bisa mendapatkan networknya, ya kan? Nah, jadi belajar dari orang kaya ada caranya, ada banyak. Yang pertama adalah pelajari dari biografinya. Kalau Anda membaca 10 buku, di mana buku itu ditulis oleh satu orang dengan pengalaman 10 tahun, Anda telah mempersikat hidup Anda untuk 100 tahun mendengarkan pengalaman yang dia tuliskan, ataupun 100 tahun melihat pengalaman-pengalaman yang dia alami. Dan pilihannya adalah, itu adalah suatu bentuk-bentuk jejak yang bisa Anda ikuti. Loh, kok jadi seperti motivasi? Nah, enggak. Saya akan belajar seperti Bill Gates. Bill Gates itu tidak serta-merta dia harus mempelajari semuanya. Dia tentunya kalau saya bicara seperti tiba-tiba menjadi seorang motivator, tidak. Tapi apa yang saya ceritakan adalah Bill Gates tidak semuanya harus memulai dari nol. Dia tidak memulai dari nol semuanya loh. Microsoft, yes, betul. Tapi kalau percaya atau tidak, bila Microsoft tidak pernah dijual oleh Bill Gates tahun 80-an, maka tidak ada yang namanya orang terkaya nomor 1 di dunia, dan sampai hari ini masih 10 besar. Even hartanya sudah dibagikan hampir 99% kali kalau Bill Gates. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Bill Gates membeli sesuatu yang bukan dari nol, yang orang punya bagus, dan dia ambil. Nah, itu disebut dengan business acquisition. Nah, jadi sedemikiannya belajar dari orang kaya, belajar dari yang sudah sukses, belajar dari yang lebih duluan. Itu ceritanya adalah belajar betul. Tapi ada cerita lainnya adalah, oh kalau dia memang sudah sukses, saya ambil dulu usahanya agar saya bisa. Jadi orang kaya itu hobinya bukan belajar membuat dari nol, tapi bagaimana caranya membeli bisnis orang lain sehingga tidak memulai dari nol. Nah, pas
pasar modal Bursa Efek Indonesia itu adalah tempat sarana Anda tidak perlu memulai bisnis dari nol. Anda lihat di sana ada Bank BCA yang bisa dibeli hari ini. Anda lihat Bank Mandiri yang bisa Anda beli hari ini. Ada Indofood, ada Astra, ada tambang batu bara Bukit Asam, ada Adaro, ada Antam, ada Jasa Marga, Kalbe Farma, ada Sido muncul. Semua itu sudah ratusan tahun. Betul? Sudah lebih daripada hidup Anda. Kalau Anda mau suruh mulai buat bank dari nol, mau berapa lama Anda bisa bikin sebesar BCA dan Mandiri dan BRI? Nah, Anda bisa membeli itu sehingga Anda tidak perlu dari nol. Jadi, rekam jejak orang kaya sebenarnya bisa Anda mulai dengan cara yang sederhana, mulai dengan cara berinvestasi. Berinvestasi itu artinya Anda tidak perlu memulai dengan semua experience Anda. Dan itu yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. So, jika Anda pada saat ini merasa bahwa Anda selalu harus memulai bisnis dari nol, tidak perlu. Karena apa? Orang kaya tidak memulai bisnis selalu dari nol. Anda cukup berinvestasi atau membeli perusahaan orang lain. Dan membeli perusahaan orang lain tidak selalu mahal. Contoh sederhana. Kalau Anda mau membeli perusahaan-perusahaan di Indonesia, coba Anda lihat harganya tidak lebih daripada 1 juta ataupun 2,5 juta atau mungkin 5 juta Anda sudah mulai bisa memiliki bisnis-bisnis besar di Indonesia melalui pasar modal. Itulah syarat nomor 3 yang diaplikasikan dalam keuangan kita. Cara cepat kaya Anda memulai semua dari nol. Saya tidak yakin Anda bisa. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Ini juga related atau berhubungan dengan seminar yang masih tersisa di bulan Maret ini. Masih ada 2 kelas. Ada 1 kelas dan 1 seminar. Kelas pertama itu ada di Tangerang tanggal 23 dan 24 Maret 2019. Anda bisa belajar sama saya mengenai bagaimana cara memilih bisnis ataupun cara memilih investasi saham. Itu selama 2 hari penuh belajar sama saya dan tim saya dan nginep di hotel bintang 4 belajar sama saya. Itu kelasnya premium karena itu biasanya pesertanya tidak banyak-banyak sekali. Anda bisa bertanya dan Anda akan mendapatkan grup lifetime. Kalau Anda belajar ini di Singapura atau Anda ke Amerika, Anda akan keluar uang mungkin 20 atau 50 juta. Ini tidak sampai 5 juta rupiah. Anda sudah bisa belajar selama 2 hari dan itu adalah harga yang sangat murah karena saya ingin memberikan ilmu ini agar Anda juga bisa belajar bersama kita. Karena apa ya? Ya tentunya Anda tidak mungkin bisa dengan cepat. Percepatan itu bisa kalau Anda bisa belajar dalam suatu lingkungan yang sama. Nah, yang kedua saya akan punya seminar di Makassar. Halo Makassar. Akhirnya saya tahun ini kembali lagi jalan-jalan ke Makassar. Udah lama nggak ke sana. Tanggal 30 Maret 2019 bersama Otoritas Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan seminarnya gratis. Anda hanya cukup blocking seat tempat duduk saja. Kenapa? Karena saya perlu Anda jangan bilang, saya pasti datang Pak. Tiba-tiba Anda nggak datang. Kalau Anda membayar untuk blocking seat dan Anda tidak datang, maka uangnya hangus. Tapi kalau Anda blocking seat yang harganya 250.000, Anda datang, uang kami refund ke rekening dana investasi Anda. Sangat mudah, silakan hubungi tim saya di 0852 882 6187. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Salam investasi untuk Indonesia dari saya, Ryan Gilbert, dan happy weekend.